Haleluya anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Hari ini kita mau ibadah lagi anakku, ibadah online musikan. Oke anakku, nanti mungkin tahun depan kita boleh beribadah secara offline. Mari kita doakan bersama ya anakku. Haleluya, mari semua siapkan hatinya. Jangan ada yang berjalan-jalan ketika beribadah, jangan ada yang makan-makan, dan jangan ada yang nangis lari ke sana lari kemari. Tetapi mari kita berdoa, mari kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa anakku? Supaya ketika kita beribadah, maka Roh Kudus akan melawat kita dan menjawab semua doa-doa kita. Haleluya. Mari semua tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, boleh lagi Tuhan mau beribadah Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkatilah Tuhan pujian penyembahan kami. Berkatilah firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus teman-teman kami, anak-anak kami Tuhan yang membawakan Tuhan pujian penyembahan. Semuanya Kau berkati, Kau tolong, Kau jamah, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Bahkan kami berdoa buat anak-anak kami yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong, Kau urapi, Kau jawab doa mereka. Apapun pergumulan mereka, kalaupun mereka sedang sakit, mari Tuhan turun tangan untuk menyembuhkannya. Mari Tuhan Kau tolong yang sedang bermasalah Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti apa Bapa, Kau yang mengerti semuanya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya teman-teman, mari kita angkat pujian kita 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000
pagi anak-anak ibu. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan ya anakku. Semuanya duduk yang baik karena kita akan menghadap hadirat Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang, tidak ada yang berjalan-jalan. Siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya dan catatannya ya anakku, dan persembahannya juga supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita tidak berjalan-jalan ke sana kemari. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu pada siang hari ini. Kembali Tuhan kami boleh lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang online menyaksikan ibadah ini Bapa. Roh Kudus tolong mereka, jamah mereka agar setiap firman yang ditaburkan Tuhan, biarlah itu bertumbuh di tanah yang subur Tuhan, sehingga tidak sia-sia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami ini juga orang tua mereka yang mendampingi bersama dengan mereka. Apapun pergumulan mereka, mari Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tuhan yang memberikan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, urapi hamba-Mu dengan sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita ya anakku. Kita mari membaca firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Setelah kitab Injil Yohanes, maka ada kitab Kisah Para Rasul yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, yaitu cerita tentang Ananias dan Safira. Siapa yang pernah mendengar ceritanya anakku? Mungkin banyak yang belum mendengarnya. Mari kita mendengarkan cerita Ananias dan Safira. Teladan apa yang harus kita ambil dari kehidupan mereka supaya kita juga bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi bekal dalam hidup kita untuk kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari buka Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah itu dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Firman Tuhan berkata tentang Safira dan Ananias. Dia adalah sepasang suami istri yang kehidupannya adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa tidak benar, anakku? Kehidupannya dia berani berdusta kepada hamba Tuhan, yaitu pada saat itu hamba Tuhan adalah hamba Tuhan Petrus. Dia melapor kepada hamba Tuhan bahwa dia menjual tanah tidak seperti apa yang dia jual. Misalnya ketika dia menjual tanah itu dengan harga 5 juta mungkin,
Lalu dia berbohong kepada Petrus dan dia berkata dia menjual tanah itu hanya 3 juta. Lalu dia pikir dia mendustai manusia saja. Padahal Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Tuhan melihat apa yang dia perbuat. Tuhan mengetahui semua apa yang kita lakukan. Demikian dengan kehidupan kita, anakku. Dari cerita Ananias dan Safira ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang tidak berterus terang, yang tidak jujur, yang mau berdusta. Dia sangat benci. Dan satu hal lagi, Ananias berani membohongi hambanya, membohongi hamba Tuhan, Petrus. Lalu kalau kita membohongi hamba Tuhan, berarti kita membohongi Tuhan juga. Demikian dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita katakan kadang, enggaknya tahu orang tuaku, enggaknya tahu ibu guruku, enggaknya tahu teman-temanku. Itu yang ada dalam kamus hati kita. Mungkin orang di sekitarmu tidak mengetahuinya, tetapi Bapa di surga, Roh Kudus melihat semua apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pegang, apa yang kita mau di dalam hati kita sekalipun, itu sudah Tuhan ketahui. Apalagi kita sudah melakukannya dan kita sudah berbuat dan ada nyata, lalu kita mengatakan itu tidak tetapi iya, Tuhan sangat marah kepada kita. Tuhan berkata kepada kita supaya kita mengatakan iya kalau itu memang iya, dan tidak kalau memang itu tidak. Tuhan tidak mau berkata kepada kita iya tetapi tidak sebenarnya. Kita mengatakan tidak tetapi iya sebenarnya. Tuhan tidak mau seperti itu, nakku. Jadi dari mulai kamu kecil, marilah berkata kebenaran yang sebenarnya. Marilah berbuat yang sebenarnya. Jangan mulai dengan belajar berbohong sejak kecil. Apapun itu yang kamu lakukan, apapun itu yang kamu perbuat, mari berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak, walaupun itu ada resikonya. Misalnya kamu tadi pergi ke sekolah, dan ketika kamu di sekolah kamu sedang ujian ulangan dibuat oleh guru-gurumu. Ketika kamu di sekolah, karena kamu tidak belajar, lalu kamu mendapat nilai merah. Lalu sesampai di rumah ibumu bertanya kepadamu, bagaimana tadi pelajarannya, anakku? Apakah hasil pelajarannya baik? Iya, mak, baik. Oke, mamanya tidak tahu, ibunya tidak tahu, nakku. Tetapi ketika pembagian rapot terjadi, hal itu akan diketahui. Sepandai-pandainya kamu menyembunyikan itu pasti kenyataan. Jadi mari kita belajar dengan berkata yang sebenarnya. Jangan katakan tidak kalau memang itu iya. Jangan katakan itu tidak kalau memang itu iya. Atau iya lalu kamu katakan tidak. Tidak boleh, anakku. Dari mulai kecil mari berkata jujur. Mari katakan yang sebenarnya. Mari ucapkan yang sebenarnya. Mari belajar mulai dari sekarang supaya ini menjadi bekal bagimu nanti kelak. Apapun yang sedang disuruh oleh orang tuamu, kalau kau disuruh membelikan sesuatu, tolong belikan garam ke warung. Lalu kamu membelinya, tadi harganya hanya 3.000, lalu kamu katakan 5.000. Itu tidak perlu, nakku, dikatakan demikian. Katakan saja 5.000. Kalau memang kamu mau jajan dari hasil uang sisa daripada pembelian itu, katakan kepada orang tuamu. Pasti orang tuamu tidak akan marah kalau kamu mau jujur ke hadapannya. Demikian dengan Tuhan, nakku. Tuhan tidak ingin kita berkata dusta. Tuhan mengetahui semua apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Jadi mari mulai jujur dari sekarang. Kalau disuruh oleh siapapun, kalau kamu disuruh, kalau memang itu bukan milikmu, janganlah itu ambil. Karena itu adalah yang kita ambil bukanlah milik kita. Kalau kita mengambil yang bukan milik kita, itu sama dengan kita adalah mencuri. Mencuri itu juga adalah larangan Tuhan. Ada firman-Nya juga, ada di dalam perintah Allah yang ketujuh, supaya kita tidak mencuri.
mencuri, mengambil hak yang bukan milik kita. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Sama seperti Ananias dan Safira. Safira dan Ananias bersekongkol untuk berbohong kepada hambanya. Hamba Tuhan berkata kepadanya, dia bertanya berapa dia jual tanahnya, tetapi dia berbohong kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia, anakku? Dia mati seketika itu. Tuhan marah dengan hal yang demikian. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita tidak mati secara daging, tetapi rohani kita sudah mati. Kita sudah berani berbuat demikian, dan itu akan kita ulangi untuk selanjutnya. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan, dan itu membawa buah yang kalian rasakan enak. Tetapi kalian tidak tahu bahwa ketika itu nanti akan berbuah, buah itu akan kalian dapatkan juga. Jadi mari mulai kecil, anakku. Mari mulai sekolah minggu ini, mari berbuat yang benar. Kalau itu harganya misalnya 3.000, katakan demikian. Jangan katakan yang tidak benar, tetapi katakan yang sebenarnya. Karena Tuhan tidak suka melihat orang demikian. Lihat Ananias, lihat Safira. Bagaimana cerita Safira ini? Ketika hamba Tuhan, ketika Petrus bertanya kepadanya apa yang terjadi setelah dia mengatakan ketidakbenaran, apa yang terjadi kepada istrinya Safira ketika dia mengatakan ketidakbenaran, dia mati. Dia mati tersungkur karena dia berbohong kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan Tuhan semuanya catat di sana, anakku. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pikiran kita. Jadi dari sini kita bisa dapat belajar bagaimana kehidupan Ananias dan Safira ini. Kita tidak boleh memiliki rasa di dalam hati kita untuk iri atau demikian. Nanti kalau aku katakan yang sebenarnya, sekian nanti untuk Bapak Gembala Sidang, untuk Bapak Petrus ini. Gitu kita pikir. Padahal itu adalah firman-Nya, ya kan aku? Kita diajari membayar persepuluhan dari kecil. Anak-anak, sudah ibu ajari senantiasa untuk membayar persepuluhanmu. Ketika kamu diberi jajan oleh orang tuamu, mari sisihkan 1/10 daripada yang ada yang diberi oleh orang tuamu. Itu yang ibu selalu lakukan ketika ibu offline bersama dengan anak-anak sekolah minggu 2 tahun yang lalu. Dan beberapa orang aktif untuk membayarnya. Ibu bersuka cita. Karena bukan nilainya yang ibu lihat, tetapi apa? Kepatuhanmu di dalam kau melakukan firman. Itu yang ibu lihat. Dari kecil kamu sudah terbiasa, maka itu akan kamu bawa nanti sampai pada kamu dewasa. Kelak itu akan menjadi suatu tugasmu, itu merupakan kewajibanmu di dalam hidupmu. Jikalau engkau tidak melakukannya, engkau akan merasa ketakutan, engkau akan merasa bersalah, engkau akan merasa tertuduh, karena itu bukanlah milikmu. Itu adalah milik Tuhan. Itu yang kamu ingat nanti selalu. Kan itu yang selalu ibu ingatkan ketika kita belajar offline di sekolah minggu. Jadi mari kita berlaku jujur, berlaku adil kepada sesama kita. Kita selalu ikhlas dan kita selalu memberikan sesuatu itu kepada Tuhan dengan keikhlasan hati, bukan dengan terpaksa. Karena firman Tuhan berkata, ada itu kan aku, hendaklah kita memberi dengan ikhlas. Supaya apa? Tuhan memberkati kita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tetapi hendaklah mereka memberi dengan sukacita dan keikhlasan hati. Agar apa? Agar Tuhan memberkatinya. Kan itu katanya anakku. Jadi bagi anak-anak ibu semuanya yang hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kehidupan Ananias dan Safira yang tidak mau jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan upahnya kepadanya. Apa yang terjadi anakku? Dia mati. Dan dia tidak menerima, dia tidak merasakan hasil penjualan tanah. Karena ketidakjujurannya di hadapan Tuhan. Demikian dengan kita, kalau kita tidak jujur, kita akan merasa bersalah, kita akan merasa ketakutan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sakit nantinya. Jadi anak-anak ibu, mari jangan ambil apa yang tidak menjadi milikmu. Kalau itu bukan milikmu, jangan ambil. Sekalipun itu di depan matamu, kalau bukan milikmu, jangan ambil. Ya anakku,
tetapi ambillah yang menjadi milikmu, agar itu menjadi kebiasaan bagimu kelak kamu sampai dewasa nanti. Karena dengan kamu sampai dewasa melakukan hal yang demikian, itu akan merupakan suatu tugasmu sehari-hari yang kau rasakan. Itu adalah suatu peraturan dalam hidupmu. Kalau mengambil uang orang, kalau mengambil barang orang, itu bukanlah suatu hak kita, itu bukanlah kewajiban kita, tetapi itu semuanya adalah kesakitan, kesedihan, kebencian bagi Tuhan kalau kita lakukan. Jadi buat anak-anak ibu, mari semuanya, mari dari kecil, mari berkata iya kalau itu iya, dan tidak kalau itu tidak. Jangan berkata bohong, jangan berkata dusta, jangan berkata yang tidak sesuai asalkan orang lain senang. Jangan ya anakku. Mulai sekarang mari bertobat. Bagi anak-anak ibu yang sudah mau melakukan demikian selama ini, mari bertobat. Mari lakukan apa yang ibu katakan tadi. Ibu percaya kelak kamu sampai dewasa, kamu akan terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ingat cerita Ananias dan Safira. Ketika kamu tidak jujur, ketika kamu tidak melakukan yang sebenarnya, maka Tuhan akan memberikan upah baginya. Dia mati dan kita tidak tahu apa upah yang akan kita terima. Haleluya anak-anak ibu. Ingat cerita Ananias dan Safira. Teladan yang kita ambil dari sana adalah supaya kita tidak berlaku tidak jujur, tetapi mari jujur, tidak bohong, mari berkata yang sebenarnya dan tidak berkata dusta. Haleluya anak-anak ibu. Ingat ya anakku, Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami. Haleluya. Haleluya anak-anak ibu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia karena kita sudah mendapatkan firman-Nya pada hari ini, dan kita mau memuliakan Dia, kita mau bersyukur Dialah firman-Nya boleh tumbuh di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita sembah Dia, mari kita puji, kita agungkan Dia. Semua bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita berdoa, kita agungkan Dia, kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita katakan, iya Tuhanku, haleluya. Iya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
beribadah bersama dengan kami di online Sekolah Minggu GKI Kabanjahe. Mari kita sama-sama berdoa, dan juga yang mendampingi daripada anak-anak kami pada saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Apa yang menjadi keluhan daripada ibu, apa yang menjadi masalah beban dan juga penyakit, mari kita doakan, karena kita percaya setiap orang yang percaya doanya sudah didengarkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari semuanya, mana daerah yang sakit, mari pegang daerah yang sakit. Kita percaya ada Roh Kudus yang sanggup. Kita hanya dibatasi sebatas HP saja ataupun laptop, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Haleluya, haleluya anak-anak ibu. Mari pada saat ini ikut-ikut ibu berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami sudah dengarkan firman-Mu yang mengajari kami Tuhan, untuk kami Tuhan tidak tersembunyi apapun di dalam hidup kami kepadamu, agar kami berkata iya dan tidak Tuhan yang sebenarnya. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami, berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, ampunilah segala perbuatan kami, ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa keturunan kami, itu tidak lagi bisa menimpa kepada kami. Karena kami percaya mulai pada saat ini Tuhan, kami mau mengikut-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau bertobat Tuhan, mengikut Yesus, mengikut-Mu Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuliskan nama kami Tuhan dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Terima kasih Bapa. Mulai hari ini hamba-Mu mau berjalan, mau mengikuti-Mu Bapa dengan sungguh-sungguh. Berkati hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat saudara kami, anak-anak kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah, baik itu Tuhan di dalam tubuhnya kalau ada penyakit, mari Tuhan yang kudus menyembuhkannya. Dengan bilur-bilur-Mu Yesus, Engkau sembuhkan sakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang orang tuanya penuh dengan masalah. Pada hari ini dengan darah Yesus, Engkau buka jalan buat masalah ini. Semua masalah diselesaikan dengan darah Yesus yang berkuasa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang orang tuanya dalam keadaan Bapa perekonomian yang kurang baik Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan, Kau jamah. Darah Yesus buka jalan buat perekonomian anak-anak kami. Segala keperluan anak-anak kami di dalam nama Yesus, semuanya dicukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ampuni segala Tuhan Yesus kekurangan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Segala penyakit, entah segala kuasa roh jahat, setan, iblis, penipu, kami tolak kuasa-Mu. Tidak berkuasa Kau bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari anak-anak ibu siapkan persembahannya. Dan nanti kalau persembahannya itu boleh diberikan kepada orang tua ya anakku, orang tua kita, supaya itu dimasukkan ke dalam kantong persembahan pada hari Minggu ataupun diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Haleluya anak-anak ibu, mari patuhi firman Tuhan. Apa yang ibu katakan tadi, seperti Ananias tadi, kita jangan mau tertipu dengan segala apapun itu, tetapi mari katakan iya, mari katakan tidak kalau memang itu yang sebenarnya. Haleluya. Dan juga persembahanmu, kalau sudah katanya persembahan, mari berikan kepada Tuhan, karena itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan. Mari mulai kecil kita belajar supaya kita terbiasa sampai kepada dewasa. Haleluya.
Mari kita siapkan persembahan kita, kita kumpulkan persembahan kita, kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Ibadah kita, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau telah menyertai Tuhan ibadah kami. Dari mulai pujian kami, penyembahan kami, doa pembukaan kami, sampai pada firman-Mu dan doa-doa kami. Dan sampai pada ujung ibadah kami ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh Tuhan tetap memuji menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama dengan anak-anak kami dimanapun berada pada saat ini. Baik ada di desa, di kota, dimanapun Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Biarlah Tuhan Engkau berrahmat bagi kami terus Tuhan. Bahkan Engkau memberkati terus ibadah kami ini Bapa. Bahkan Engkau Tuhan terus Tuhan menambahkan lagi jiwa-jiwa di ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Semakin banyaklah Tuhan yang mengikuti ibadah online kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam ibadah ini. Baik Tuhan yang melayani musik, yang melayani pujian penyembahan, bahkan guru-guru sekolah minggu, bahkan yang melayani firman, semuanya Tuhan tolong semua Tuhan jamah. Engkau Tuhan yang melawat semua doa-doa mereka. Engkau Tuhan yang melawat semua kesehatan kami Tuhan. Tidak ada kami yang terkena virus COVID-19, tetapi kami semuanya sehat dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami boleh bertemu lagi pada minggu depan Tuhan. Kami boleh lagi Bapa beribadah bersama-sama Bapa. Baik itu secara online Tuhan. Biarlah Tuhan dalam waktu dekat ini kami boleh Bapa beribadah secara offline Tuhan. Sehingga kami boleh lagi bersuka cita bersama-sama. Biarlah pandemi ini semakin hari Tuhan, semakin kecillah angkanya Bapa. Bahkan kami mau Indonesia Tuhan Bapa dipulihkan. Bahkan Tuhan tidak ada lagi COVID sehingga kami bisa beribadah seperti biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami ini. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.